Oke, baik teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan terakhir kita adalah asinkron ya. Dan terakhir saya berikan materi suruh ngelihat video tentang OOP, Object Oriented Programming ya. Dan juga saya minta teman-teman untuk menginstal software Visual Studio 2019 ya. Jadi rencananya mulai minggu depan kita coba masuk ke GUI ya. Jadi kita coba untuk program C++ tapi tidak menggunakan layar hitam, tapi kita menggunakan GUI atau Graphical User Interface. Nah, untuk membuat itu sebenarnya bisa kita menggunakan kode blok itu bisa, cuma kita harus melakukan setting yang lumayan rumit ya. Saya agak kebayang nih nanti kalau banyak masalah, sedangkan kita nggak bisa ketemu fisik, itu pasti agak susah, malah tambah lama nanti. Jadinya kita putuskan untuk memakai software yang instalasinya mudah, penggunaannya juga mudah sebenarnya. Tapi konsekuensinya adalah ukuran size. Software ini lumayan sangat gede ya, sekitar kalau misalnya mungkin sekitar 7 GB ya kalau nggak salah. Sehingga saya minta teman-teman kalau punya waktu ya main ke kota gitu ya, kalau rumahnya jauh dari kota ya sekali main ke kota, nyangkruk di kafe atau di mana ya, biasanya di kafe yang internetnya yang cepet-cepet itu kan. Nah, paling 2 jam itu udah terinstall semua. Nah, jadi saya harapkan sih seperti itu, atau kalau mau pakai data ya silahkan sih. Cuma kalau yang paling enak sih kayaknya ke luar gitu ya, ke kafe atau ke mana ya. Solusinya ya kafe itu kan biasanya ya. Nah, jadi silakan diinstal, dipilih yang versinya adalah community ya, karena profesional dan enterprise ini kan berbayar. Jadi produk Microsoft ini masih beberapa yang digratiskan. Ya. Untuk Visual Studio itu setiap versi, mulai dari dulu, kalau saya zaman dulu masih Visual Basic 6 itu ya. Terus muncul Visual Basic, Visual Studio Net ya, mulai tahun 2015 ya kalau salah. Itu selalu ada versi yang gratis, versi untuk community. Nah, jadi kita bisa selalu. Nah, yang terakhir adalah tahun 2019. Nah, kemudian nanti kan ada pilihan ya. Jangan kalian install semua, karena Visual Studio itu adalah software bundling, all programming, jadi banyak pemrograman. Misalnya kita bisa loh buat web pakai Visual Studio ini bisa, tapi menggunakan bahasa pemrograman ASP, Active Server Page ya. Jadi yang biasanya beberapa website itu kan ada yang servernya itu berbasis Windows, jadi bisa dibangun halaman web atau web yang memakai bahasa ASP yang sudah disupport sama Microsoft gitu ya. Nah, kalau kita kan nanti kita pakai yang open source ya, bisa pakai PHP, dan server yang biasa digunakan nah server-server menggunakan Linux. Yang populer sih itu. Server yang berbasis atau website yang berbasis Windows itu kadang mahal ya, maintenance-nya mahal juga, punya kelebihan dan kekurangan sebenarnya. Jadi bisa juga untuk memprogram Node.js dan Python di sini. Ya, tapi utamanya sih sebenarnya Visual Studio ini untuk pemrograman aplikasi berbasis desktop. Ya. Jadi kalau kita tahu itu kan aplikasi itu kan ada 3 macam ya. Aplikasi berbasis desktop, aplikasi berbasis web, dan yang ketiga aplikasi berbasis mobile kan gitu. Jadi program itu kan ada yang jalan di mobile, biasanya pakai APK ya. Dan ya, karena yang lagi banyak ya, hampir semua aplikasi semuanya di web base kan ya. Jadi bahkan Office versi web ada. Adobe Photoshop ya untuk ngedit gambar versi web ada. Karena kemudian kalau berbasis web itu multi-platform ya. Mau Linux, mau pakai Mac, mau pakai Windows, pokoknya selama ada browser di situ aplikasi bisa dijalankan. Itu kelebihannya di web. Makanya
nanti ke depan ya web itu harus menguasai gitu. Nah, yang mulai agak apa ya, dan nggak populer itu ya desktop ini. Jadi aplikasi desktop itu aplikasi yang perlu diinstal di PC ya atau di komputernya. Nah, ini kan nggak multi platform ya, maksudnya gini. Software yang berakhiran .x itu, misalkan kalian download software apa itu Office untuk Windows. Nah, itu nggak bisa kalian install di di mana di Mac ya, di Mac, di laptop Mac. Apalagi diinstal di Ubuntu atau di Linux gitu. Kalaupun bisa itu nggak sempurna gitu, pasti butuh yang namanya emulator atau environment tambahan gitu. Karena dia memang disupport untuk satu platform gitu. Nah, itulah kekurangan dari desktop application ya, untuk desktop application kekurangannya biasanya seperti itu. Tapi sebenarnya apa namanya, ya itu kan output jadinya ya, output jadinya maksudnya software itu kan terakhir itu ada ekstensi ya yang kita install. Contoh kalau kita bikin aplikasi berbasis web desktop, itu kan aplikasi akan di-compile kan gitu, di-compile ke dalam bentuk .x gini kan. Ini kalau kita lihat ekstensinya adalah .x ya, nggak kelihatan ini .x ya kan gitu. Nah, misalkan kalau Mac kan tidak .x ya, tapi apa DMG kalau nggak salah, DMG ya. Nah, kalau di Ubuntu atau ini cara installnya beda lagi ya kan, tambah nyeleneh lagi kalau pakai apa Ubuntu atau Linux itu. Gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau semua aplikasi itu kan dibangun menggunakan bahasa pemrograman ya. Nah, C++ ini bahasa pemrograman yang multiplatform gitu loh. Jadi dia itu ya memang apa ya? Karena C++ ini kan turunannya dari bahasa ini ya, apa namanya, bahasa pokoknya yang bangun apa sistem operasi zaman-zaman dulu itu apa mbahnya C gitu. Hingga C ini ya memang apa ya menguasai ini ya, dia itu pemrograman yang kalau saya pernah bilang belum ya, kalau bahasa pemrograman itu kan ada low level language gitu kan, bahasa tingkat rendah, menengah, dan tingkat tinggi gitu kan. Nah, ini. Nah, kan ada bahasa low level programming. Low level atau bahasa tingkat rendah itu bahasa pemrograman yang bisa apa diprogram untuk peralatan-peralatan embedded device, microcontroller, ya, komputer, untuk robot kan gitu. Jadi yang untuk memprogram hardware biasanya. Nah, high level programming itu biasanya yang pemrograman yang berbasis ini ya, visualisasi yang dapat menampilkan aplikasi gitu, menampilkan ada wujudnya gitu. Misalkan bikin aplikasi kalkulator. Nah, ini kan butuh yang namanya GUI ya, penampil dan gitu. Nah, yang kayak gini udah masuk ke high level atau program tingkat tinggi. Nah, hebatnya sih itu dia bisa mengakomodir bawah sampai atas gitu. Ya, bawah sampai atas. Karena dia memang benar-benar bapaknya ya istilahnya bahasa pemrograman gitu. Jadi sudah apa ya parentnya gitu. Jadi itu. Nah, untuk C++ nanti kalau kita belajar ini keuntungannya ya ini tadi. Kenapa? Karena ke depan kita itu kan arahnya ke IoT engineer ya kan, network engineer, kemudian apa robotik lah kan gitu. Nah, itu banyak hardware yang harus kita program gitu. Nah, masalahnya banyak hardware yang kita program itu sekarang kebanyakan supportnya adalah C gitu, bahasa C++. Sehingga kita nanti ketika masuk ke situ itu nggak akan menemui kesulitan yang berarti gitu, karena sudah terbiasa memprogram dengan bahasa C++. Nah, untuk membuat aplikasinya ke atas itu ada banyak pilihan gitu. Jadi ke bawah itu semakin sedikit pilihan. Pemrograman low level itu semakin sedikit pilihan. Pilihannya hanya beberapa contoh, misalkan pakai apa C++, ya pakai Pascal gitu kan.
pakai assembly, bahasa assembly. Nah, kalau ke atas banyak banget, ya ke atas banyak banget, mau berbasis Android misalkan. Jadi ke atas itu kan yang apapun yang aplikasi yang bisa dilihat pakai mata kan gitu. Contoh aplikasi mobile. Mobile itu kita bisa ada pilihan, bisa bangun pakai Java, bisa dibangun pakai yang sekarang populer pakai Kotlin. Bahkan yang lebih populer lagi pakai apa namanya? Flutter kan gitu. Luar biasa pokoknya, ke atas itu perkembangannya banyak dan muncul bahasa pemrograman baru malah. Kemudian yang juga powerful dan mudah dipelajari adalah Python. Nah, Python ini juga pemain baru ya, bukan pemain baru ya, istilahnya dia itu mendobrak hari ini itu. Jadi kemudahan Python, pemrograman Python atau Python. Python itu sintaksnya atau kalimat itunya ya, pemrogramannya itu sangat simpel ya. Jauh banget simpelnya daripada C++. Jadi mudah dipahami oleh si beginner. Dan dia juga support low level programming sampai high. Jadi dia bisa untuk program robot sekarang, bisa untuk program hardware. Jadi ada pakai MicroPython kayak gitu. Bisa hari ini. Dan ke atas dia juga powerful. Python bisa digunakan untuk program web. Bisa. Bahkan yang saya tahu beberapa situs besar seperti Instagram itu dia pakai backend-nya pakai Python dia. Lebih cepat gitu kan, lebih ringan ya. Jadi untuk berbasis web bisa, dan berbasis desktop bisa Python. Jadi ada banyak sekali ya bahasa pemrograman itu di dunia ini. Nah, yang pasti kenapa kita memilih C++ ya, karena C++ sebagai bahasa termasuk bahasa tua, dia disupport banyak platform kan gitu. Dan juga dia jadi ini ya, kalau kalian sudah belajar bahasa C++ nanti melanjut ke web pakai PHP, itu juga akan mudah gitu. Karena PHP adalah turunan dari C++, dari C. Gitu. Sintaksnya sama, ya if then-nya itu sama. Gitu. Jadi itulah kenapa kita pilih C++. Nah, sekarang berbicara masalah object oriented programming kan gitu. Jadi gini teman-teman ya, C++ itu materi yang cukup agak berat juga ya kalau menurut saya dari buat pemula. Karena memang OOP itu sifatnya adalah ini pengembangan ya. Jadi level expertnya dari cara memprogram itu menggunakan OOP. Contoh contoh bahasa atau skrip kode yang biasa kalian tulis. Nah, misalkan ini ya. Ini kan skrip yang biasa, yang kalian pasti tak bisa memahami ini lah. Skrip kode ini. Cara memprogram kalian ini, hingga hari ini, itu masih menggunakan cara memprogram prosedural. Jadi ada dua tipe cara memprogramnya. Cara atau style memprogram. Atau kita biasanya nyebutnya adalah paradigma. Paradigma itu adalah cara pandang, cara memprogram. Itu ada dua konsep besar di dunia pemrograman ya, yang kita sebut sebagai prosedural dan pemrograman prosedural ya. Dan pemrograman gitu. Ya, jadi ada dua konsep cara pandang atau cara memprogram menggunakan prosedural atau menggunakan OOP. Yang kalian lakukan hari ini itu masih menggunakan prosedural. Prosedural itu gimana cirinya? Jadi program itu adalah dieksekusi oleh komputer atau programmu itu berjalan secara berurutan ya, setiap line ini. Jadi berurutan gini. Misalkan baris 13 itu nggak mungkin akan dieksekusi dulu sebelum baris 8 sampai 12 itu
selesai dieksekusi. Ya, jadi programnya itu berurutan. Nah, ini yang biasa kita sebut sebagai prosedural. Ya, jadi semua prosesnya itu berurutan. Pertama ini what is your name dulu, gitu. Baru dia setelah kamu enter misalkan gitu ya, dia baru where do you live. Kamu harus ngetikkan dulu grisnya ini, ya. Baru setelah itu dieksekusi baris berikutnya kan gitu. Nah, itu prosedural. Artinya setiap step ini dia menunggu step sebelumnya selesai dieksekusi atau dijalankan. Nah, misalnya gini, what's your name, ya kan? Kita harus ngetik dulu, ya, kan gini. Nah, jadi dia programnya itu saling menyandra, gitu ya. Jadi saling menunggu. Nah, berbeda dengan pemrograman yang nanti yang kalian saya minta untuk belajar kemarin itu adalah OOP. Konsep OOP itu nanti akan membuat program itu lebih, pergerakannya itu lebih bisa loncat-loncat ya. Atau kalau kita nyebut mungkin istilah keren sekarang ada sinkron dan asinkron kan gitu. Nah, sinkron itu apa sih? Sinkron itu berurutan ya. Kalau kita belajar sinkron itu berarti tatap muka gitu loh. Dan harus dalam 1 jam itu selesai. Ya. Kalau asinkron dalam 1 hari kan kita bisa loncat-loncat ya. Nanti belajar jam 2 dan nggak apa-apa. Karena materinya udah dikirim kan gitu. Nanti belajar sekarang pagi ini kamu habiskan ya bisa boleh, atau sampai nanti malam baru dibuka. Itu namanya asinkron. Kita tidak prosesnya tidak langsung dalam satu waktu, itu berurutan gitu. Kalau itu sinkron namanya. Kalau asinkron kita bisa loncat-loncat. Nah, contoh ya. Contoh kalau dalam program gimana? Katakanlah saya punya program ya. Jadi yang di dalam main ini tetap disebut sebagai program utama ya. Di program utama ini harus masuk di dalam blok fungsi atau blok kode program yang namanya main. Sudah ketentuan dari C++ kan gitu. Nah, misal kita bisa bikin nih, misalkan gini lagi penjelasan lebih gampangnya ya. Ketika kalian memasak gitu, memasak nasi goreng sama memasak ya nasi goreng dan membuat kopi gitu. Nah, itu kan kalau selama ini kita melakukannya secara asinkron, ya enggak? Kenapa? Karena kita misalkan punya 2 kompor gitu ya, hidupin semua pasti, ya kan? Terus yang satu nanah air gitu kan, yang satu goreng. Yang nanah air ini kan pasti butuh waktu itu, butuh sampai mendidih. Nah, kalau yang sinkron itu dia maunya berurutan ya. Buat kopi dulu sampai selesai baru nyandak yang bikin nasi gorengnya. Jadi air mendidih pun ditunggu, dia nggak ngapa-ngapain ya sampai airnya mendidih. Setelah mendidih baru masukkan gelas, masukkan gula, diaduk jadi. Baru setelah itu dia ngambil wajan gitu ya, masukin minyak goreng, terus goreng. Nah, itu namanya sinkron atau prosedural. Jadi prosesnya itu menunggu sebelumnya selesai. Nah, kalau menggunakan OP, nanti kita akan asinkron gitu. Ya. Jadi kita bisa loncat-loncat dulu. Sambil nunggu air ya, saya hidupin wajan, manasin minyak goreng gitu. Kalau sudah mendidih, ya balik lagi ke airnya, dituangkan ke cangkir gitu. Nah, sambil bisa saja disambi sambil goreng kan gitu. Sehingga prosesnya akan lebih cepat kan gitu. Nah, itu gimana kalau di realisasinya di kode program kan gitu. Ya katakanlah kalian punya program kemarin itu ya perhitungan. Misalkan dari perhitungan badan itu kan memasuk tinggi badan kemarin, badan ideal ya, itu memasukkan variabel dulu yang namanya tinggi badan sama ini bisa kan, tinggi badan sama berat badan kan gitu. Nah
Katakanlah programmu itu menjadi tambah ya, ditambah lagi. Setelah itu ada program untuk apa? Ngecek IQ misalkan, atau program untuk apa lagi gitu. Ya, jadi ada 3 blok program berbeda gitu dalam satu domain ini. Nah, kalau kita prosedural, kita harus nunggu ini selesai, proses pertama selesai, baru kedua, baru ketiga kan gitu. Sedangkan setiap proses ini punya time proses yang berbeda sebenarnya. Nah, misalkan yang ini ngitung badan ngitung ini kan lebih cepat ya, hitung ideal, berat badan ideal. Terus yang ini agak berat ini, hitung IQ. Nah, ini rumusnya lebih jelimet gitu kan. Nah, mungkin yang terakhir itu malah lebih simpel karena cuma menghitung umur misalnya. Nah, secara nulisnya itu kita berurutan kan. Tulisnya program di sini, blok kode program ini baru ini kan gitu urutannya. Secara urutan menulis dia berurutan ya. Nah, kalau pakai prosedural, dia pasti ini dieksekusi dulu, hitung ideal, eksekusi dulu sampai selesai, baru dia bisa hitung ini. Setelah selesai baru bisa hitung ini. Nah, kalau pakai OOP, kalau dilihat dari time prosesnya, ini yang paling cepat malah yang paling bawah. Nah, maka komputer akan menghasilkan nilai yang paling bawah dulu. Jadi nanti kalau di print gitu, nilai yang keluar adalah misalkan 30 tahun gitu. Terus baru yang kedua yang lebih ringan adalah program yang paling atas. Baru yang terakhir adalah gini. Jadi hasilnya jadi nggak berurutan. Kenapa? Karena tergantung dari lama prosesnya ini. Padahal secara menulis ya, cara menulis programnya itu tetap berurutan gitu. Tapi dengan OOP kita atau dengan OOP asinkron tadi, komputer akan mengeksekusi dulu menyelesaikan siapa yang dulu ya kan, dia akan diselesaikan sama dia, dikeluarkan. Nah, itu contohnya ya. Nah, kapan kita butuh OOP seperti ini? Ketika kasus kita atau proyek kita itu besar dan kompleks, rumit gitu. Contoh kasus yang rumit itu apa sih? Contoh kalian memprogram robot untuk lomba ya, misalnya KRI atau KRAI kan gitu. Nah, contoh program yang agak ribet adalah sepak bola. Nah, kalau di robot ini atau robot madam api ya, yang agak susah juga. Tapi lepasnya robot tidak terdeteksi ya. Nah, contoh ini. Jadi robot ini itu dia bergerak menggunakan programnya ada beberapa blok kode program ini. Satu, misalkan dia ada program khusus untuk mencari api, itu ada sensor apinya. Dia kalau ketemu sensor api dia akan menginstruksikan motor untuk berhenti. Nah, itu kan ada satu blok kode program sendiri ya, namanya blok kode program untuk sensor api. Kemudian yang kedua kan ada program juga untuk menjalankan si motor ya, menjalankan kakinya itu, ya kan. Ada lagi program untuk menjalankan nanti sensor jaraknya agar dia tidak
nabrak kan gitu. Ini programnya cara nyusunnya itu udah per blok ini ya. Dan ini sifatnya harus asinkron gitu. Jangan sampai kalau belum misalnya di sini ini program sensor api ya. Masa robotnya harus nunggu dulu sampai apinya ketemu kan enggak. Karena yang di sini ini kan dia jalan dulu sambil jadi program yang B ini jalan, motornya tetap jalan ya. Sambil A-nya juga jalan gitu. Ketika A-nya udah yang ini sensor apinya ketemu jalan, ya dia baru memerintahkan ini untuk berhenti kan gitu. Ya kan? Terus ini juga jalan yang program yang C ini. Ini untuk mendeteksi dinding. Jadi semuanya bekerja bareng ya. Cuma loncat-loncat ya. Jadi kalau ini aktif gitu ya, dia ngecek terus ketika aktif ya, yang lain bisa berhenti, yang B bisa berhenti dulu, jalankan yang eksekusi yang program yang pertama. Seperti ini susah kalau dibuat atau agak kalau pakai prosedural agak susah ya kan gitu. Sehingga kita butuh kalau bisa pakai OOP gitu, Object Oriented Programming ini. Ya. Jadi seperti itu. Oke, dari sini dulu ada pertanyaan. Nah, jadi konsep OOP itu nanti akan kalian gunakan ketika sudah menemui kasus yang besar gitu ya. Jadi cukup kalau sekarang sih yang penting diingat dulu karena kalian belum menemukan kasus yang besar atau saya belum pernah ngasih kasus yang besar. Tapi nanti semakin berkembang semester, semakin berkembang kuliahnya, masalahnya kan semakin banyak nanti. Misalkan suruh buat robot atau apa. Nah, kalian tinggal balik lagi, ingat-ingat materi tentang nanti kalian buka-buka lagi tentang Object Oriented Programming gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Jadi kalau dipaksakan untuk benar-benar paham ya agak susah juga kalau tidak ada contoh kasusnya gitu ya. Jadi nanti yang ini hanya pengayaan C++ OOP-nya, saya hanya pengayaan aja. Yang penting nanti kalian di proseduralnya dulu udah kuat ya. Jadi paling nggak bisa sampai buat program HGUI gitu. Bisa membuat program kalkulator atau yang lain. Nah, sebelum ke OOP ya, itu kalian juga mengenal yang namanya fungsi. Nah, fungsi inilah yang nanti menjadikan program itu menjadi lebih ini ya, mudah dibaca ya, mudah dibaca dan lebih ringkas gitu. Ya. Fungsi kan belum dibahas. Contoh, kemarin kalian bikin program untuk mengeluarkan tulisan ini gimana? Yang ini dulu. Nah, ini. Untuk mengeluarkan tulisan I just got execute, ya, kalian pasti kemarin cara nulisnya adalah gini. Nah, gini kan? Ya enggak? Nah, ini cara program kalian yang kemarin. Nah, misalkan di sini nanti ini banyak gitu kan, semuanya numpuk di sini ya. Nah, ini kan numpuk di sini semua. Nah, ada kita bisa membuat ini lebih rapi, ringkas dengan menggunakan fungsi gitu. Gimana itu? Ya kayak gini. Nah, jadi kita buatkan blok kode program yang seperti yang tadi saya ngomong. Bagaimana blok kode program itu realisasinya itu gimana juga? Ya ini dibuat dalam sebuah yang namanya adalah fungsi. Ya, jadi segini nih, satu blok ini namanya fungsi, atau kita ngomong ini satu blok program gitu. Saya tadi
ada program ngitung berat badan, program IQ, program apa tadi. Berarti ada 3 fungsi gitu. Kita buatkan 3 fungsi. Kita tinggal manggil-manggil gitu, dari sini. Ya. Dalam hal ini misalnya ada satu blok program ya. Blok program ini fungsinya untuk menampilkan tulisan I just got execute gitu. Ya. Untuk menampilkan tulisan I just got execute. Nah, cuma ini cara menampilkannya ini kita kelompokkan dalam satu kode blok program gitu, sehingga kita buatkan sebuah fungsi. Nah, jadi fungsi itu ada namanya. Nah, ini nama fungsinya. Void itu cara buatnya. Cara buat fungsi itu harus diawali dengan void. Terus kemudian diikuti dengan nama fungsinya apa. Oke. Nah, berarti blok kode program ini punya nama. Ya, namanya adalah my function. Nah, kita bisa di program utamanya kita tinggal manggil ini, nggak perlu kita nulis I just got execute di sini ya. Kita tinggal manggil nama fungsinya. Kalau kita lihat ini my function ini sama kan dengan ini. Nah, ya iya, memang ini dia itu memanggil, hey my function ini kan jalan no gitu, jalan no. Jadi dia manggil ke sini. Seret. Sehingga ketika dia manggil ke sini, ya dia terpanggil, dia jalankan perintah ini. Kemudian hasilnya dibalikan ke sini. Itu. Ya. Ini kalau 1. Nah, kalau 3, coba dibuktikan. Kalau 3 kali manggil, ya berarti 3 kali eksekusi dia. Contohnya ini ya. Blok kode programnya sama. Ya, jadi dia memanggil ini, fungsi ini. Saya panggil, seret, kan lari ke sini. Tuliskan aja ke execute. Kemudian dia manggil lagi ke sini, ya dia keluarkan lagi dong, sampai 3 kali dia manggil berarti 3 hasil. Nah, kalau kita lihat kan lebih rapi ya, semuanya di my function-nya kan nggak akan sepanjang yang kalian tulis kemarin, karena semuanya ditaruh di sini. Gitu. Ya, dari sini ada pertanyaan. Jadi ini fungsi. Nah, fungsi itu bisa membawa parameter. Nah, contoh ini dalam kasusnya ini, saya punya satu blok kode program yang dia itu menampilkan sesuatu, menampilkan nama, ya, nama orang gitu. Nah, ini kita bisa manggil dengan cara my function ditumpangi dia, atau membawa parameter, atau ditumpangi dengan sebuah nilai. Jadi dia memanggil si fungsi ini dengan membawa nilai. Nah, nilainya adalah liam ini, sehingga liam ini nanti di sini ditangkap sama si fungsinya. Nah, ditangkap, dimasukkan ke dalam sebuah variabel namanya fname. Nah, di sini kalau kita lihat programnya adalah mengeluarkan nilai dari fname. Fname itu dari sini. Nah, fname itu didapat dari hasil menangkap nilai yang dilempar oleh my function. Sehingga programnya jadi dinamis kan. Kalau yang kemarin kan tulisnya harus satu-satu, Liam refness gitu, Jenny refness, Anja refness. Kalau gini kan kita cukup buat satu program, pokoknya kan terakhirnya ditambahi refness, cuma depannya aja yang beda. Nah, dengan ini kita bisa menggunakan fungsi gitu. Jadi kita tinggal ngelempar nama depannya aja. Gitu ya. Dari sini ada pertanyaan? Kapan kita gunakan ini? Nah, nanti kalau kasusnya ketemu nanti ya, akan sering dipakai ini fungsi. Bahkan kita bisa ngirimkan langsung beberapa nilai sekaligus. Mana ya? Oh ini. Jadi dia langsung ngirimkan 2 nilai, Liam sama angka 3. Nah, dikirim ke sini, ditangkap sama si dia, tampilkan nama sama umurnya. Jenny 14-30. Nah, kayak gitu gambarannya ya. Saya harap nggak bingung ya.
Kalaupun nanti bingung, ya wajar lah. Kalau ketemu kasusnya nanti akan terpaksa memahami. Gitu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Jadi gini, PR-nya adalah kalian install Visual Studio 2019 ya. Minggu depan harus sudah terinstall semua, sehingga kita minggu depan bisa praktek. Gitu ya. Oke, saya tunggu kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya. Iya. Visual Studio saya sudah install 2019, Pak. Sudah apa? Yang installan 2019, Pak. Saya tadi ngomong apa? 2009 ya? 2012, Pak. Nggak, keliru. 2019 maksud saya. Jadi kita pakai yang Visual Studio 2019 ya. Ada yang Baik, belum Pak, terima berhasil? kasih, Pak. Kalau yang belum berhasil, bisa tanya temennya yang sudah berhasil ya. Intinya sih di-download dulu, butuh koneksi internet yang agak gede. Gitu. Pak, untuk saya kan beda OS, Pak. Apakah boleh pakai aplikasi lain, Pak? Beda OS apa? Mac pun kan juga bisa ya kalau nggak bisa ya Mac? Ya, laptop saya Mac, Pak. Kayaknya bisa toh. Bisa nggak sih? Bisa, Pak. Adanya Bisa, pakai yang jQuery, Pak, sama jQuery aja, Pak. Visual Studio Code ya. Oke, nanti saya carikan alternatif dulu ya. Kalau pakai Mac apa ya? Cara installnya, kalaupun pakai program lain, cara installnya juga lain gitu. Berapa orang yang Mac di sini? Nah ini ada gitu. Nah. Kok jadi lemot. Nah ini ada ini, Visual Studio for Mac ini. Tapi bahasanya support cuma jQuery sama jQuery, Pak. Gitu. Sudah kamu coba ini. Waduh. Oke lah, nanti saya coba carikan apa ya untuk yang teman-teman yang pakai Mac. Yang jelas nanti akan sedikit beda programnya ya, leadernya aja yang berbeda. Kalau main programnya sama. Nantilah ya, minggu depan atau diingatkan saya nanti ya. Saya cari apa enggak untuk Mac itu pakai apa. Oke, ada lagi pertanyaan? Hari ini kayaknya itu aja. Jadi kalian coba yang install dulu ya. Dari minggu ini terakhir untuk install ya. Jadi minggu depan udah bisa pakai softwarenya. Oke, saya absen masuk semua aja ya. Ada Mbak pendamping ya. Pendampingnya cowok saya. Halo, siapa nih Mbak pendampingnya siapa? Saya. Mas. Ini saya ada closed caption, sampean tahu Mas? Closed caption, fitur closed caption. Iya. Ini gimana caranya? Ini udah saya aktifkan, cuma Saya harus ditambahkan jadi closed caption, Pak. Coba. Jadi apa namanya? Coba ya. Nanti apa yang Bapak katakan nanti biasanya keluar. Gitu. Assume to type closed Saya caption. ketik nanti. Gini. Ya, nanti saya Terus gimana? saya baru bisa nih, seumpama Bapak bilang, oke, keluar nggak Pak di video? Keluar apa nih? Jadi bahwa harus share screen, nanti di share screen-nya itu ada closed caption-nya gitu. Oke, selamat pagi. Mana Mas? Sudah keluar belum? Selamat pagi. Belum ya?
Nggak ketik itu, Pak. Kok nggak kelihatan? Di teman-teman kelihatan nggak? Di saya kelihatan, Pak. Oh, apa di saya aja yang nggak kelihatan ya? Iya. Saya juga kurang tahu kan. Kemarin saya juga juru typisnya yang buat fisik Oh, kamu juga tetap gitu kok, Pak. Oh, kamu tetap ngetik gitu ya maksudnya? Iya. Ngetik Jadi- cepat gitu ya? Iya, saya ketik cepat. Walah, tak kira itu otomatis. Jadi kalau auto itu kurang berguna, Pak. Jadi bahasa Indonesianya kurang include di Zoom-nya. Oh iya benar-benar. Oh, tapi ada ya fitur auto ya. Kalau bahasa Inggris berarti Iya, bisa otomatis gitu. bisa. Hmm. Kalau Google Meet lebih kena, Pak, kalau itunya Oh, di bahasa Inggrisnya. produk Google bagus ya. Iya. Yang produk Zoom ini kan dia belum support gitu. Iya. Jadi Skype kalian- juga bisa, Pak, Skype. Oh, Skype bisa. Tapi ini konsepnya tetap kamu ngetik gitu ya, ngetik cepet kayak anak Iya, cepet. konsepnya iya, kayak gitu. Oke. Oke, next time lah kita coba ya. Oke, Pak. Terima kasih. Oke teman-teman, mungkin hari ini itu dulu. Jadi kalian install ya, pastikan sudah terinstall semua. Ya. Untuk yang bermasalah, saya coba carikan dulu solusinya ya untuk yang Mac. Atau mungkin Ubuntu, ada yang pakai Ubuntu. Oke gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di grup. Absennya saya set masuk. Ya, 29. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.